Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas satu isu yang sangat penting, yaitu apakah benar bahwa Yesus datang membawa kitab Injil, atau dengan kata lain apakah benar Injil atau kitab Injil itu diturunkan oleh Allah dan diterima oleh Yesus Kristus. Oke, let's check it out. Ya. Nah, ada pandangan sekelompok orang yang mengatakan bahwa Yesus itu menerima kitab Injil atau kitab Injil itu diturunkan kepada Yesus pada saat dia berumur 30 tahun ketika dia diangkat menjadi rasul. Jadi menurut mereka ketika umur 30 tahun Yesus diangkat menjadi rasul, dan pada saat itulah Yesus menerima kitab Injil dari Allah atau dari sorga, kira-kira begitu ya. Nah, apakah benar demikian? Apa kata Alkitab atau komentar tanggapan Alkitab tentang hal itu? Ya, yang jelas pandangan itu tentu sangat keliru dan salah besar. Ya, karena Yesus tidak datang membawa kitab apapun. Ya, baik pada waktu kelahirannya, pada waktu dia berumur 30 tahun dan dibaptis, maupun pada waktu kematian dan kebangkitannya, Yesus tidak bawa kitab apapun dan Yesus tidak menerima kitab apapun yang diturunkan dari sorga seperti yang dimaksud oleh pandangan dari kelompok tertentu tersebut. Ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada umur Yesus berumur 30 tahun adalah pada saat itu Yesus dibaptis. Kenapa harus umur 30 tahun? Karena Yesus dilahirkan dalam satu kultur budaya Yahudi di mana seseorang ketika akan melayani, dia harus mencapai umur 30 terlebih dahulu. Baru dia boleh melayani Tuhan atau melayani di bait Allah dan lain sebagainya. Ya, sehingga Yesus pun sebagai dalam kondisi sebagai manusia 100%, di sisi lain dia Allah juga 100%. Sebagai manusia 100% dia harus hidup menurut aturan-aturan hukum Musa, hukum Taurat yang berlaku pada waktu itu, sehingga waktu dia umur 8 hari harus disunat, kemudian dibawa ke bait Allah untuk diserahkan. Ya, kemudian ketika dia akan melayani, ya, harus pada usia 30 tahun. Itu sebabnya dia pada umur 30 tahun itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, seperti yang tertulis di dalam Matius 3:16-17, di situ dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Allah, Roh Allah, seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi pada waktu usia 30 tahun Yesus dibaptis, dan pada waktu itu dikatakan Roh Allah turun ke atas dia seperti burung merpati, dan ada suara terdengar ya dari sorga yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak ada kitab yang turun pada saat itu, dan Yesus tidak menerima kitab apapun pada momen itu. Ya, seperti itu ya. Lalu kalau begitu apa yang dimaksud dengan Injil? Ya, Injil itu mengandung dua makna. Ya, Injil itu sendiri ya artinya dalam bahasa Yunani itu adalah Evangelion, yang artinya kabar baik. Kalau dalam bahasa Inggris itu gospel, ya. Dan artinya itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang karya penebusan Allah terhadap manusia yang berdosa. Ya. Jadi ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, kemudian menanggung dosa manusia, sehingga manusia yang berdosa beroleh pengharapan untuk menerima pengampunan dosa dan keselamatan hidup kekal dalam sorga ketika dia bertobat dan percaya. Itu adalah Injil. Gitulah, kabar baik. Ya. Kemudian makna yang kedua adalah ya, Injil itu, Yesus itu adalah kabar baik itu sendiri. Jadi ada Injil yang berupa kitab yang ditulis
oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi orang Kristen ya ketika sebut Injil itu artinya Injil, 4 Injil sinopsis di dalam kitab Injil yang dipegang hari ini yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, itu yang kami pahami, orang Kristen pahami sebagai kitab Injil, bahkan dalam perkembangannya juga termasuk surat-surat Rasul Paulus dan seterusnya. Ya, dalam Perjanjian Baru. Ya, tetapi ketika dikatakan Injil, maka yang orang Kristen pahami itu adalah 4 Injil sinopsis yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang isinya tentang Injil yang hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yaitu Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Ya, jadi tulisan kitab Injil itu tentang Injil yang hidup. Jadi ada kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan ada Injil yang hidup tentang Yesus Kristus itu sendiri. Yesus adalah Injil yang hidup, kitab Injil menulis tentang Injil yang hidup. Kira-kira begitu, ya. Jadi Yesus itu bukan menerima kitab yang diturunkan dari Allah. Dia itulah Injil itu sendiri, kabar baik. Dia itu adalah bukti kasih Allah. Allah datang mencari manusia. Natal adalah Allah mencari manusia. Karena berabad-abad manusia cari Allah dan tidak berhasil, justru ketemu Allah-Allah yang lain. Maka Allah datang mencari manusia. Ya, dengan jalan menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, sama seperti kita, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, jadi saya ulangi, Injil itu adalah kabar baik. Ya, Injil itu adalah kitab yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, isinya kabar baik tentang Injil yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada kitab Injil, ada Injil yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, bahkan ketika Yesus di dunia, saudaraku, 33,5 tahun, dia membaca kitab Mazmur, Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi, ya, yang sekarang kita sebut Perjanjian Lama. Pada zaman Yesus di bumi itu sudah beredar. Awalnya dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang lebih populer pada waktu itu. Yesus pada zaman hidupnya sudah membaca kitab-kitab itu, sehingga dalam pelayanannya beberapa kali Yesus mengutip ayat-ayat yang ada dalam Taurat, Mazmur, ataupun kitab-kitab para nabi pada waktu itu. Ya, jadi waktu Yesus datang sudah ada kitab Perjanjian Lama itu. Ya, kemudian Yesus sekali lagi tidak bawa kitab Injil. Dia tidak menulis sampai akhir hidupnya. Yesus tidak menulis kitab apa-apa dan tidak menerima kitab apa-apa yang turun dari sorga, seperti yang dimaksud oleh di awal tadi, ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, para murid Yesus yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis Injil itu. Diperkirakan, ya, saya bacakan di sini. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa perkiraan kurun waktu ditulisnya Injil dalam arti kitab Injil itu yang sudah ada hari ini, yang kita pegang hari ini, bervariasi namun tidak lebih dari tahun 100 Masehi. Jadi Injil-Injil itu, 4 Injil itu ditulis sebelum atau tidak lebih dari tahun 100 Masehi. Jadi tidak lebih dari 70 tahun setelah Yesus Kristus meninggal dunia atau mati dan kembali ke sorga. Yesus kan 33,5 tahun, ya kan? Lalu 70 tahun kemudian dalam kurun waktu itu ditulis. Jadi totalnya itu 100, kurang dari 100 tahun. Ya, pada tahun Masehi Injil itu ditulis. Ya, oke. Kemudian detailnya adalah Injil Markus itu sekitar tahun 68 sampai 73, ya, Masehi. Oke. Matius itu sekitar tahun 70 sampai 100 Masehi. Oke. Lukas itu tahun 80 sampai 100 Masehi, dan Yohanes pada tahun 90 sampai 100 Masehi. Ya, jadi Yesus sekali lagi tidak datang membawa kitab,
Dia adalah Injil yang hidup, dan kitab Injil